Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salatan دائمين متلازمين على حبيبنا وقدواتنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Usikum bi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في سورة أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهها wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim
wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'du. Kaum muslimin, sedang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas kita lafazkan dari lisan kita melainkan kalimat puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tiada tara, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang tak bisa kita sebutkan satu persatu. Karena banyaknya karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita hamba-hambanya. Dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala hanya minta satu saja, yaitu bagaimana dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nikmat itu bisa kita syukuri, nikmat itu bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu bisa kita gunakan untuk kita lebih takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi syukur, sarfun nikmah lima khuliqalahu. Mempergunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Untuk apa nikmat Allah itu Allah berikan kepada kita? Ketika kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji kepada kita akan menambah nikmat-nikmat yang lainnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian pandai bersyukur kepada aku, kata Allah, la azidannakum, Allah akan menambah nikmatnya. Tetapi sebaliknya, ketika kalian kufur dengan nikmat Allah, nikmat yang Allah berikan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk kita mendurhakai Allah, maka ketahuilah inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semoga kita yang hadir di tempat yang mulia ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam buat junjungan kita, teladan kita, idola kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil membawa umat ini dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari alam yang penuh kebiadaban menuju alam yang penuh peradaban. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safwatallah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di sini khatib tidak lupa menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Dan begitu juga pesan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita para pengikutnya yang setia sampai akhir hayat kita insyaallah. Apa pesan Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Untuk kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa inilah kita akan dibedakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahillah, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di kesempatan yang mulia ini, di waktu yang singkat ini, kita akan menyampaikan materi khutbah kita pada kesempatan yang mulia ini tentang kematian itu suatu yang pasti, bersiaplah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita merasakan keyakinan yang luar biasa bahwasanya kematian itu sesuatu yang pasti datang kepada setiap jiwa. Kematian itu sesuatu yang pasti akan datang kepada setiap makhluk yang bernyawa. Dan kita menyaksikan di depan mata kita sendiri. Kita mendengarkan setiap harinya ada berita duka,
meninggal si fulan, meninggal si fulan, mata fulan, mata fulan, mata fulan, meninggal si fulan, meninggal si fulan, tibalah saatnya meninggal kita. Ini sesuatu yang pasti akan datang menghampiri setiap orang yang bernyawa. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah berita kematian dan kita menyaksikan langsung depan mata kita ada orang yang meninggal dunia, apakah kematian demi kematian itu memberikan pelajaran penting kepada kita atau tidak? Apakah takziah yang kita lakukan, berkunjung kita menghibur keluarga yang ditinggalkan, apakah takziah yang kita lakukan itu memberikan tausiah pelajaran kepada kita atau tidak? Ajal sesuatu yang pasti. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah datang, maka tidak ada sedikit pun untuk pengunduran dan tidak ada sedikit pun untuk dimajukan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat maut tidak akan minta izin kepada anak-anak ketika dia akan mencabut nyawanya. Malaikat maut tidak akan minta izin kepada para remaja untuk mencabut nyawanya. Dia datang ketika waktunya sudah datang, maka malaikat maut akan datang menjemput nyawa. Ajal tidak menunggu ketika kita sakit. Ajal tidak menunggu ketika kita sudah tua. Tapi ajal itu akan datang setiap saat, dan kita tidak tahu, satupun di antara kita tidak tahu kapan ajal itu akan datang kepada kita. Maka kita mesti mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian itu. Saking dahsyatnya kematian itu, saking dahsyatnya Israel, malaikat maut akan datang menjemput kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Madza istidaduna lil maut? Apa persiapan yang telah kita lakukan untuk kita menghadapi kematian ini? Kematian sesuatu yang pasti. Pertanyaannya, apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kematian ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur." Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Dalam surat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ayat yang pertama yang kita bacakan tadi, ini memberitahukan kepada kita bahwasanya setiap jiwa akan merasakan kematian. Setiap kita akan mati. Setiap kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang kekal hidup di dunia ini. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di bumi ini fan, akan sirna. Siapa yang kekal? Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai nanti ketika kita menghadapi sakaratul maut, kita dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Pastikan ketika kita meninggal dunia, kita dalam keadaan muslim, kita dalam keadaan Islam, kita dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita jaga. Berbagai macam ujian kehidupan di dunia ini, jangan sampai iman kita gadaikan dengan dunia. Jangan sampai iman kita ternodai dengan kehidupan dunia yang penuh dengan permainan dan senda gurau ini. Dan ayat yang ketiga yang kita bacakan tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai ajal datang menjemput kita. Tidak ada istilah kita istirahat dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tempat kita beramal. Kapan kita istirahat? Ketika kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Barulah di situ kita bisa beristirahat, bisa bersenang-senang. Tidak ada lagi kewajiban-kewajiban perintah yang mesti kita lakukan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
yang kita khawatirkan itu bukanlah kematian. Kita yakin semuanya kita akan mati. Tetapi yang kita takutkan, yang kita khawatirkan adalah apakah mati kita nanti dalam keadaan husnul khatimah atau mati kita dalam keadaan su'ul khatimah. Apakah mati kita dalam keadaan baik? Apakah nanti mati kita ketika kita dalam beribadah kepada Allah? Apakah mati kita nanti ketika kita dalam membaca Al-Quran? Apakah mati kita ketika kita dalam keadaan sujud kepada Allah? Atau sebaliknya mati kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillahi min zalik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung di akhirnya. Tergantung di akhirnya. Jangan kita mengira ketika kita taat hari ini, apakah sebulan lagi atau setahun lagi kita masih taat kepada Allah. Belum ada jaminan. Bisa jadi kita taat hari ini, minggu depan kita mungkin sudah bermaksiat kepada Allah. Nauzubillah, ketika bermaksiat itu datang malaikat maut menjemput nyawa kita. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi nyawa masih dikandung badan, pintu taubat masih terbuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tinggalkan dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil yang kita lakukan setiap harinya akan berubah menjadi dosa-dosa besar, dan dosa-dosa besar yang dilakukan itulah salah satu penyebab mati seorang itu dengan mati su'ul khatimah. Nauzubillahi min zalik. Dan dikisahkan oleh Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini seorang ulama besar. Dia memiliki seorang murid, yang mana murid itu dalam keadaan sakaratul maut, sakit menghadapi sakaratul maut. Lalu Fudail bin Iyad membimbingnya untuk membacakan talqin kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ternyata muridnya tak bisa mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Akhirnya murid beliau meninggal dunia. Berapa hari setelah itu Fudail bin Iyad bermimpi bertemu dengan muridnya. Dan Fudail melihat muridnya itu lagi diseret oleh malaikat untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Fudail bin Iyad bertanya, kenapa engkau bisa seperti ini? Padahal dia seorang thalibul ilmi, penuntut ilmu, tapi matinya dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fudail bertanya, kenapa engkau bisa seperti ini wahai muridku? Dan dia mengatakan, dia semasa hidupnya walaupun secara zahir kita melihat dia penuntut ilmu, tapi dia memiliki penyakit hasad. Dia suka menjelekkan saudara-saudaranya. Bahkan dari penyakit-penyakit hati itu datang penyakit yang luar biasa, yaitu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia kufur, datang malaikat maut menjemputnya. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita ketahui dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau tetap berdoa kepada Allah, semoga hati beliau tetap teguh dan istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami, teguhkanlah hati kami dalam keadaan iman dan taat kepadamu ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kita semua berada dalam kerugian. Siapa yang tidak merugi kata Allah? Allah sebutkan illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Perlu kita sampaikan Islam ini kepada seluruh umat di dunia ini.
berdakwah kita, sampaikan. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini kewajiban kita untuk kita beramar ma'ruf nahi munkar. Cukupkah itu? Tidak. Perlu di dalam kita menjalankan kalimat tauhid, dalam kita mengamalkan perintah-perintah Allah, ketika kita berdakwah perlu kesabaran. Kalau tidak dengan kesabaran, maka pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan sirna daripada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li dhunubi, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amalin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma akhtim ajalana wa amalana wa umurana bi husnil khatimah wa la takhtim ajalana wa amalana wa umurana bi su'il khatimah. Allahumma ij'al akhir kalimatuna في هذه الدنيا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضل يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.